Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan 2 ini, sebagaimana kemarin telah disampaikan pada pertemuan 1 bahwa untuk mata kuliah web programming, kita akan belajar mengenai tentang CI. CI itu merupakan kode kepanjangan dari kode igniter. Jadi ini merupakan sebuah framework yang disediakan untuk membuat sebuah website. Pada pertemuan 2 ini kita akan mengenal tentang kode igniter atau CI, ya, di mana CI ini memiliki struktur atau arsitektur desain model, view, dan controller. Nah, oke. Untuk versi CI yang sekarang digunakan adalah versi 3.3 ya. Nah, untuk framework itu sendiri merupakan web application framework atau disingkat web framework. Adalah suatu kumpulan kode berupa pustaka atau library dan alat atau tools yang dipadukan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kerangka kerja. Fungsinya ya jelas untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Nah, ini untuk contoh-contohnya ada CI, YII, Stream Framework, Laravel, dan lain sebagainya. Nah, sebagian besar tadi sudah disebutkan bahwa untuk sebagian framework menggunakan desain model, view, dan controller atau lebih populernya MVC. Nah, silakan sekarang tugas dari mahasiswa adalah menginstal terlebih dahulu CI pada komputernya masing-masing. Ya, ini kan untuk filenya sudah saya kirimkan di Google Drive, silahkan di download ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, nanti untuk hasil ini di copy dan jangan lupa untuk mengaktifkan untuk SAMPP-nya ya, SAMPP kontrolnya. Ini Apache-nya di start dan MySQL-nya juga di start supaya localhost-nya bisa dipanggil. Kemudian kita pilih SAMPP ya, dan pilih htdoc. Kemudian di sini dipaste. Nah, setelah dipaste kan ada namanya muncul BC IT dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kita jadikan ganti namanya, di rename dengan nama perkuliahan. Oke. Kita cek apakah data perkuliahan ini sudah bisa dipanggil di halaman URL website ya. Ini kita panggil di localhost. Kita tab baru di sini localhost perkuliahan. Oh, ini foldernya masih berada di dalam. Masih berada di dalam folder. Kalau misalnya seperti itu, di folder perkuliahan ini dibuka. Nah, ini kan masih ada dalam folder. Kita Ctrl A, Ctrl X aja. Kemudian kita Ctrl V lagi. Datanya di sini kita agak gunakan, kita hapus aja. Selanjutnya kita coba refresh kembali pada localhost folder perkuliahan. Nah, CI ini memiliki setelan default ya, default bawaan dari CI-nya sendiri, dimana ketika kita akan mengakses laman URL, sebelum kita apa-apakan terlebih dahulu, ada welcome to Kode Igniter gitu ya. Di sini untuk aplikasi welcome ini adanya di folder application, folder view, dan nama filenya adalah welcome message.php. Nah, jadi untuk tampilan ini kita simpan di view gitu ya, di application view, dan untuk respondennya atau controllernya ada di application controllers welcome. Jadi untuk set defaultnya diarahkan kepada welcome ya, welcome, dimana controllersnya welcome.php ini load data dari view welcome message.php gitu ya. Jadi ketika kita ingin melihat tampilan atau view ini ya,
view welcome message.php ini dikontrol di halaman controllers welcome.php. Dan kemudian untuk kode Igniter juga menyediakan user guide atau panduan penggunaan. Nah, kita pilih user guide. Nah, di sini juga sudah ada untuk pengertian dan perkenalan apa itu kode Igniter. Kemudian ada tutorialnya, user guide, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya mau nyari codingan, bisa melihat sini gitu ya, panduannya di user guide. Kalau misalnya kita mengalami kesulitan, ini codingnya seperti apa, ini codingnya seperti apa. Nah, nanti bisa dicari di user guide untuk panduan penggunaan. Oke, kita balik lagi di localhost perkuliahan ya. Jadi untuk menu perkuliahan, setelan defaultnya adalah welcome message dan kontrolnya berada di welcome. Tugas kita adalah bagaimana merubah setelan defaultnya menjadi sesuai yang kita inginkan atau sesuai yang kita harapkan. Nah, maka buka folder aplikasi. Silakan kalau misalnya menggunakan toolsnya Visual Code boleh, Sublime boleh, Notepad juga boleh. Tetapi saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan Visual Code atau Sublime. Karena ini sudah otomatis kalau misalnya membuat kurung buka, kurung tutup. Jadi kelihatan untuk error dan atau kekurangan baik kurung buka, kurung tutup, atau kurung kurawal. Nah, kita pilih Open Folder. Nah, Open Folder. Nah, Open Folder. Selanjutnya kita pilih folder yang akan kita gunakan. Tadi sudah dibuat adalah folder perkuliahan. Nah, ini pada folder perkuliahan kita sudah punya folder application, di mana pada folder application ini ada config, controllers gitu ya. Kemudian ada help dan lain sebagainya. Kemudian juga ada views dan ada juga model tentunya. Nah, jadi ini nanti yang akan kita set ya. Models, kemudian views. Nah, ini ya yang tadi dimaksud adalah tampilan yang akan muncul ketika dipilih welcome.php ya, di sini di kode igniternya ketika kita memilih localhost perkuliahan atau project kita. Nah, ini adalah tampilan dari menu awal, dan ini adalah codingnya. Jadi codingnya seperti ini ya. Jadi ini sudah diatur tuh. Kita berubah misalnya kode igniter 2 belajar, save, refresh gitu ya. Ini tuh ada. Apakah kita akan merubah tampilan ini di sini? Oh, tentu tidak. Ya, kita akan merubah atau membuat menu baru, tampilan baru yang tentunya sesuai yang kita harapkan. Nah, kita cek dulu controllersnya gitu ya. Ini kan welcome itu di views, tampilan yang harus ditampilkan ketika pertama kali dibuat gitu ya, website diakses gitu ya. Nah, tampilan utamanya atau tampilan defaultnya diarahkan ke welcome message. Nah, kita cek di controllersnya. Nah, controllersnya hanya ada satu gitu ya, welcome.php aja untuk file.php. Nah, di sini ada function index, di mana kita tahu untuk index itu adalah tampilan yang akan diakses saat pertama kita melihat suatu website. Ya. Perintahnya adalah pada public function index ya, ketika fungsi index dijalankan, maka load ya, load tampilkan atau lakukan halaman view ya, lakukan halaman view atau folder view, dan untuk perintahnya adalah welcome message. Ini ya filenya, file.php-nya welcome message. Jadi seperti itu ya, perintahnya dilakukan di controllers, hasilnya ditampilkan di views gitu. Jadi saling berhubungan. Selanjutnya, ketika kita ingin mengubah
dari tampilan default yang sebelumnya welcome message, kita ingin merubahnya menjadi sesuai yang kita inginkan. Nah, maka pilih di application ini ada yang namanya menu config ya, di folder config. Pada folder config kita pilih yang namanya routes.php. Nah, ini kan sudah tersedia tuh settingannya string route default controller, artinya setelan default ketika ditampilkan yaitu panggil halaman welcome gitu ya. Nah, tampilan ini yang akan kita rubah. Misalnya kita ingin menampilkan latihan 1 atau misalnya contoh 1 atau misalnya penjualan gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita mengubahnya itu, terlebih dahulu kita membuat file yang akan ditampilkan pada saat pertama kali websitenya dipanggil gitu ya, atau localhost perkuliahan. Nah, kita akan coba membuatnya terlebih dahulu untuk menggantikan file welcome. Oke, kita pilih terlebih dahulu menentukan controllernya. Ini kan sudah welcome.php. Kita coba buat baru dengan cara klik kanan, new file, latihan 1.php. Dan untuk penamaan controllers ini saya sarankan untuk huruf depannya itu besar gitu ya, karena di sini welcome itu sebagai contoh dia pakai huruf besar awalnya gitu ya, huruf kapital. Jadi file barunya pun di setiap menu controllers itu untuk huruf depannya dibuat kapital. Oke, enter. Jadi ini hasilnya masih kosong ya untuk controllers latihan.php. Oke, supaya mudah dalam pembelajaran, kita samakan saja dengan yang ada di modul gitu ya. Jadi biar bisa dipraktikkan langsung dengan modul yang ada di halaman mahasiswanya masing-masing. Nah, ini untuk tampilan defaultnya seperti ini ya. Kita samakan saja dengan modul. Dan untuk kelasnya ya, untuk kelas kita latihan 1 ya, bukan contoh 1, karena kita menggunakan latihan 1. Kemudian extensionnya CI controllers. Nah, oke, kelebihan dengan menggunakan Visual Code ini, dia sudah ketika kita membuat kurung buka, otomatis dia membuatkan untuk kurung tutupnya. Jadi ini memudahkan kita apabila terjadi misalnya error karena kekurangan tanda baca atau kurung buka, kurung tutup gitu. Jadi ini untuk kelebihan menggunakan Visual Code. Selanjutnya kita pilih untuk public functionnya indeksnya. Untuk indeks apabila mengakses halaman latihan.php ini adalah di sini kita menggunakan bahasa PHP ya, echo. Tuh, ini juga sudah otomatis ya kalau misalnya kurung buka, kurung tutup. Itu perkenalan. Yang kenalan. Oke. Jangan lupa titik koma, kemudian echo juga kembali. Nama saya misalnya Imam Nawawi. Dan kita bisa menggunakan codingan untuk PHP lagi, yaitu BR untuk garis bawah. Saya tinggal di Jakarta. Oke, dan jangan lupa selalu menggunakan petik 2 dan tentunya titik koma jangan sampai ketinggalan, karena ini akan nanti berpengaruh terhadap codingan kalau misalnya sampai ada yang terlewat. Kita simpan. Nah, ini setelah kita simpan, kita cek di browser di Mozilla tadi. Ini kan localhost perkuliahan dan defaultnya belum kita rubah sama sekali. Kemudian kita akan panggil controllers yang telah kita buat.
Tapi sebelumnya kita tidak bisa langsung localhost perkuliahan localhost garis miring perkuliahan garis miring controllersnya, tapi kita harus melalui tahap index.php. Tetapi nanti untuk index.php ini ya bisa dihilangkan di htaccess. Nah, nanti kita pelajari gimana cara menghilangkan index.php-nya. Nah, kita pilih kemudian file yang kita buat tadi ya, atau kelas yang kita buat tadi, yaitu kelas di controllersnya latihan 1. Nah, enter, maka akan tampil perkenalan ya, nama saya dan saya tinggal di mana gitu. Nah, perlu diketahui oleh mahasiswa sekalian, apakah peraturan di CI ini langsung memanggil controllers bisa tanpa harus melakukan ke atau redirect ke view. Sebetulnya bisa saja kita menggunakan control saja dan kemudian kita memanggil controllersnya. Bisa saja dilakukan di CI ini, tetapi peraturannya tidak seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya banyak controllers disimpan pemanggilannya di controls juga, ya nanti hasilnya pasti akan tidak baik, tidak indah di codingannya gitu ya, dan sulit untuk dipahami. Maka dari itu dibuatlah MVC, berarti model view controllers, walaupun sebetulnya pemanggilan di models, pemanggilan di controllers, pemanggilan di view langsung bisa langsung dilakukan. Tetapi kita akan membuat sebuah codingan yang sesuai dengan format MVC-nya. Karena tadi kan di contoh di welcome message itu kan ada file itunya, file views-nya sebelum jadi welcome itu ya, sebelum di welcome ini ada sebelum file welcome yang ada di controllers ya, di sini juga ada welcome message di halaman views-nya. Nah, kita lihat di welcome.php. Nah, pada function ini ya, ada perintah public function index ya, public function index, di mana pada public function index ini tampilkan halaman welcome message yang ada di folder view. Kita juga bisa buat di folder views-nya. Nah, misalnya kita akan buat file yang namanya view latihan gitu ya, view latihan 1.php. Oke, enter. Nah, ini kan hasilnya masih kosong. Nah, pun kalau misalnya kita mau memindahkan file ini, file yang ada di control ini ya, echo perkenalkan gitu ya. Nah, kita coba lihat di welcome untuk strukturnya. Nah, strukturnya seperti ini aja. Kita copy paste, kita kopikan untuk ini, halaman ini load view latihan 1. Dan untuk ini ya, isi atau kode ini kita cut, kita pindahkan di halaman ini view latihan 1, kita copy paste. Kita balik lagi ke browsernya dan kita F5. Hasilnya sama ya, hasilnya sama. Kita coba sekali lagi, kita edit Jakarta Timur misalnya. Oke, tampil ya. Jadi konsepnya seperti itu, model view controllers. Nah, kemudian untuk modelsnya gimana sih gitu ya, kenapa tidak melalui tahapan models ya. Ini saya jelaskan terlebih dahulu satu-satu. Tadi kita telah menggunakan hanya dengan menggunakan satu ketentuan, yaitu menggunakan control saja. Selanjutnya kita menggunakan dua ketentuan, yaitu dengan menggunakan controllers dan view. Nah, sekarang kita akan membuat dengan 3 ketentuan, models, views, dan controllers. Tetapi sebelum ke arah sana, kita akan terlebih dahulu membuat file htaccess, di mana file htaccess tersebut fungsinya untuk menghilangkan ini di sini indeks gitu ya, biar indeksnya nggak muncul, nggak usah kita panggil. Jadi ketika kita panggil perkuliahan langsung ke latihan 1.
ya. Sementara object not found karena kita belum melakukan setting. Nah, settingnya kita pertama kali pilih menu ini application di folder config. Kita cari yang namanya config ya. Ini file config. Nah, untuk file config sendiri kita cari index.php. Ya, supaya cepat kita cari index. Nah, ini. Ya. Nah, index.php-nya kita hilangkan terlebih dahulu. Ini kita hapus. Ya. Jangan lupa untuk simpan. Nah, selain itu, file yang kita harus tambahkan adalah htaccess-nya. Htaccess-nya. Karena kita sudah melakukan perubahan pada index.php itu untuk tidak dipanggil. Nah, di mana ada file htaccess? Kalau di CI, file htaccess itu ada di application ya. Di application, kemudian kita cari filenya htaccess. Ini tutup dulu. Nah, ini di htaccess. Nah, htaccess ini kita copy, klik kanan, copy ya. Jadi simpennya harus di luar ini, di luar folder application, artinya di dalam perkuliahan. Tuh, simpennya di sini. Nah, di sini ya. Tambah file namanya .htaccess. Oh no, ini harus di luar. Oke, kita buka folder perkuliahan. Kalau misalnya di sini application, nah ini, nah perkuliahan. Kemudian kita paste di luar ya. Harus di luar file application. Jadi meskipun di dalam framework CI itu htaccess-nya ada di sini. Jadi kita harus bisa memindahkannya terlebih dahulu di luar karena ini akan merubah URL ya, untuk merubah URL di halaman website gitu. Jadi disembunyikan gitu ya. Nah, untuk htaccess-nya sendiri silahkan bisa cari di user guide. Ya, cari di sini ya. Kita cari ya, kita carinya bisa di user guide gitu ya. Bisa cari di user guide-nya. Untuk search doc-nya kita cari URL. Nah, URL dan pilih kode igniter URLs. Nah, di sini kita akan menemukan tuh removing the index.php file gitu ya, .php file gitu ya. Nah, ini kita copy saja dan kita paste di file htaccess-nya. Dan file htaccess ya, Ctrl A, Ctrl V gitu ya, Ctrl S, simpan. Jadi seperti itu untuk penyimpanannya. Htaccess bisa dipanggil di sini, di Visual Code bisa, di htaccess Visual Code kita cari nih yang namanya htaccess. Nah, ini di luar ya. Ya, bisa di sini ya. Simpan. Kita langsung di URL-nya latihan 1. Oke, tapi jika latihan 1 ya, bentar. Saya review dulu, flashback dulu. Jika sebelumnya kita menggunakan index.php, kemudian latihan 1 gitu ya, tampil ini. Kita coba hilangkan indeksnya. Nah, tampilannya sama gitu ya. Perkuliahan latihan 1. Jadi itu untuk fungsi htaccess dan menghilangkan settingan atau index page-nya tanpa harus menggunakan index.php gitu ya. Jadi tadi saya ulangi kembali, localhost perkuliahan index.php, kemudian latihan 1 ya. Jika sebelumnya tadi pemanggilnya seperti ini. Nah, karena kita sudah menggunakan htaccess, jadi ini bisa dihilangkan. Untuk index.php-nya kita tinggal panggil localhost perkuliahan latihan 1. Hasilnya sama. Itu ya.
untuk fungsi dari htaccess, dan kita mengubah halaman latihan 1 gitu ya, dari sebelumnya menggunakan index.php terlebih dahulu. Nah, kita langsung hapus tuh indeksnya supaya URL-nya tidak terlalu panjang. Oke, selanjutnya kita akan membuat default menu ya, localhost underscore perkuliahan, dan sebelumnya welcome to Kode Igniter, kita akan menampilkan langsungnya halaman ini gini. Ya, halaman ini gitu ya, perkenalan tanpa ada harus memanggil latihan satunya. Tetapi kita ingin membuat project kita defaultnya ke halaman langsung atau ke halaman yang sesuai kita inginkan, tidak lagi ke halaman welcome message. Nah, pada menu di CI kalian, pada folder project ya, kita pilih menu yang namanya routes ya, routes.php. Nah, dari sebelumnya default controlnya welcome, kita ubah menjadi latihan 1 dan save ya. Jadi ini memanggil controllers ya, memanggil controllers. Pertanyaannya, Pak, kenapa di controllers untuk penamaan filenya diawali dengan huruf besar, tetapi ketika dipanggil ini jadi huruf kecil? Nah, ini sebetulnya untuk perbedaan saja ya, bahwa ini adalah file controllers. Ini kalau misalnya kita menggunakan huruf kecil atau huruf besar, ini sih tidak ada pengaruh. Tetapi lebih simpelnya kita menggunakan huruf kecil aja gitu ya, supaya kita bisa membedakan mana file, mana controls atau folder gitu ya, mana file yang akan dituju dan mana controlsnya, mana modelsnya, mana viewsnya gitu ya. Kita pilih save. Oke, kita balik lagi ke halaman Mozilla-nya. Sebelumnya kita welcome ya, tampilannya localhost perkuliahan, tampilan awalnya welcome. Kita enter. Nah, sekarang defaultnya sudah ke halaman latihan 1 tanpa harus menambah folder lain latihan 1. Jadi seperti itu ya, mudahnya dengan menggunakan CI. Kalau menggunakan pihak natif, localhost perkuliahan admin gitu ya, localhost perkuliahan index.php sama gitu. Di CI ini tampilannya diubah dan lebih simpel tentunya dibandingkan dengan natif. Oke, untuk pertemuan sekarang saya rasa untuk model framework dengan CI, yaitu model views controllers, kita baru sampai tahap pembelajaran di controllers dan views. Nah, untuk model kita akan bahas pada pertemuan ketiga. Tapi pada pertemuan ini mahasiswa saya menginginkan untuk bisa tampil halamannya seperti ini terlebih dahulu, yaitu mahasiswa bisa menggunakan controls dan juga bisa menggunakan views. Kemudian mahasiswa juga bisa mengubah tampilan default dari sebelumnya welcome menjadi latihan atau sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya mahasiswa juga bisa membuat file htaccess. Nah, untuk tugas di pertemuan 2 ini adalah silahkan untuk menampilkan localhost perkuliahan dengan nama masing-masing. Jika ini saya menggunakan nama Imam Nawawi, ya kita ubah saja menjadi Henry Mahmud Nawawi gitu ya. Dan saya minta untuk tugas kedua, mahasiswa bisa menampilkan file atau projectnya ya, localhost perkuliahan, dan nama URL atau halamannya diaksesnya adalah perkenalan, nama, dan tempat tinggal. Jadi untuk pertemuan 3 saya cukupkan sekian. Silahkan belajar.